Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa arkanul haji, ya. Dan adapun rukun-rukun haji. Setelah kemarin kita membahas kitab Sulamut Taufik bab wajibnya haji dan umrah. Wajib haji dan umrah sekali seumur hidup bagi muslim yang merdeka, yang mukallaf, yang mampu. Wajib haji juga wajib umrah sekali seumur hidup. Bagi siapa? Bagi muslim. Jadi kalau kafir asli wajib apa enggak? Enggak, meskipun kafirnya dia kaya, kemudian jatuh miskin, bangkrut, masuk Islam, tidak ada kewajiban bagi dia. Kebalikannya, orang muslim kaya, murtad, masih ada kewajiban dan tidak gugur kewajiban haji dan umrohnya. Meskipun murtad dia, nanti sewaktu-waktu dia balik lagi masuk agama Islam, dia masih ada kewajiban. Meskipun ketika dia masuk lagi agama Islam, dia jatuh miskin. Nah, itu kewajiban haji dan umrohnya tidak gugur. Itu ya. Dan juga yang mampu, yang jelas tuh. Jadi wajibnya haji dan umroh itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, wajib nggak? Enggak. Jangan dipaksain. Ini sekarang kan ada fenomena umroh cicilan tuh. Bagaimana Ustaz? Umrohnya sah, meskipun setelah umroh dia nyicil. Tetapi agama tidak memberatkan. Malah nanti orang tersebut menjadi beban. Tapi kan saya ada gaji Ustaz, kerja. Nah, ketika kita mau umroh cicilan begitu, itu harus ada tanggung jawab terlebih dahulu. Sewaktu-waktu meskipun dia punya gaji nanti untuk menyicil daripada cicilan umrohnya itu, dia sudah ada tanggung jawab. Sewaktu-waktu gajinya itu terputus, kerjaannya mandek dan kagak ada penghasilan, dia harus ada pegangan untuk membayar setiap bulannya tuh cicilan. Contoh dia punya harta mobil, dia punya rumah bisa dijual, itu harus tuh begitu. Jangan malah nanti pas lagi di Ka'bah, lagi umroh, dia mikirin cicilan. Ya, meskipun umrohnya tadi sah, lebih baik menabung. Kalau lagi nggak ada harta, lebih baik nabung. Karena wajibnya tadi tuh, bagi yang mampu. Bahkan tidak ada kewajiban bagi setiap muslim nyari nafkah, ngumpulin duit buat haji. Nggak ada. Nggak ada kewajibannya. Kalau nyari nafkahnya, wajib. Tapi kalau untuk ngumpulin buat haji itu bukan kewajiban. Nanti sewaktu-waktu dia mampu, ada duit yang cukup buat haji dan umroh, cukup buat nafkah, maka disitulah ada kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakan haji dan umroh sekali seumur hidup. Jadi jangan dipaksain tuh, sekali lagi. Ya, saya bukannya berarti anti terhadap travel yang dia buat umroh cicilan, enggak, bebas. Justru umrohnya sah, itu yang seperti itu. Hanya saja tadi khawatir memberatkan dengan hutangnya yang tadi dia cicilan, dia kemudian setelah sudah selesai umroh malah jadi apa itu, mikirin hutang, malah kagak bisa bayar. Dah yang kayak begitu malah jadi beban. Dia malah bisa jadi begini, untuk ngebayar cicilan umrohnya dia ngutang pinjol, malah keberatin lagi tuh begitu. Hah? Gali lobang tutup apa tadi? Iya begitu. Makanya yang khawatirnya begitu. Dalam agama nggak ada oleh begitu. Agama memudahkan. Kalau sewaktu-waktu dia ada kemampuan, silakan laksanakan umroh atau laksanakan haji. Kalau nggak ada jangan dipaksa. Nah, di dalam haji atau umroh juga di sini ada rukun-rukun. Setiap ibadah pasti ada rukun.
Wa arkanul haji, dan adapun rukun-rukun haji. Di haji itu ada rukun, ada wajib. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan tidak boleh digantikan. Bahkan digantikan dengan dam tidak boleh. Kalau tidak dikerjakan, maka tidak sah haji. Itu rukun. Tetapi kalau wajib haji, sesuatu yang memang harus dikerjakan dalam haji atau dalam umroh, dalam haji, dan bila mana tidak dikerjakan, itu masih boleh diganti dengan dam atau denda. Kalau rukun nggak bisa diganti dengan dam, dengan denda. Tapi kalau wajib haji masih bisa diganti dengan dam kalau misalkan dia tidak mengerjakannya atau ketinggalan gitu, nggak ngelaksanain wajib haji. Nah, di sini kita bahas pertama yaitu arkanul haji. Rukun-rukun ibadah haji. Yang pertama, al-ihramu, yaitu berihram. Apa itu ihram? Ihram itu adalah berniat masuk ke dalam ibadah haji. Itu ihram. Berniat masuk ke dalam ibadah haji atau umroh. Kenapa dinamakan ihram? Karena mencegah atau melarang perkara-perkara yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Maka dinamakan ihram. Setelah dia berihram, maka itu dilarang dia melaksanakan hal-hal yang diharamkan. Nah, mulai dari situ merupakan start awalnya orang ibadah haji atau umroh itu diawali dengan ihram. Disitulah dia berniat haji ataupun berniat umroh. Kemudian dalam ihram ini wajib juga dilakukan pada mikot-mikot yang tertentu. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, kita bahas mikot zamani itu berkaitan dengan waktu. Bagaimana waktunya, batasan daripada waktunya ibadah haji. Dimulai dia boleh berihram, dia berniat, itu mulai daripada bulan Syawal sampai waktu akhirnya itu subuh di tanggal 10 Zulhijjah. Itu berniat haji, waktunya itu dari mulai Syawal sampai subuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Paham? Kalau umroh itu bebas panjang tahun. Ketika dia mampu, dari situlah dia boleh berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, dan di sanalah nanti dia berniat ya ihramnya. Kemudian ada yang namanya mikot makani, itu berkaitan dengan tempat. Tempat dia berniat, dia melaksanakan ibadah haji atau umroh. Contoh kayak orang penduduk asli Mekah, itu ya berihramnya, ngambil mikotnya itu di daerah Mekah, ada Jirona, ada lagi namanya Tan'im ya. Apa namanya? Al-Bin Ali itu Madinah. Ya. Lalu kalau di luar Mekah tadi kayak ada kita nih sebagai orang Indonesia itu ngambil mikotnya di namanya Yalamlam. Ya, kemudian ada Zatu Irkin, ada Zul Hulaifa. Itu namanya mikot. Ya, ada mikot makani, ada mikot zamani. Disitulah orang mengambil ihram dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sampai sini paham? Itu rukun yang pertama dan nggak boleh lewat. Sebagaimana orang sholat, melaksanakan ibadah sholat diawali dengan takbiratul ihram. Maka orang ibadah haji atau umrah itu diawali dengan ihram pertama kali. Dan disitulah mulai haram melaksanakan apa-apa yang perkara-perkara yang memang bisa membatalkan atau diharamkan ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kemudian rukun yang kedua yaitu wal wuqufu bi Arafah, dan wukuf di padang Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf itu berdiam diri. Nah, itu tempatnya di Arafah, di padang Arafah. Hikmahnya di situ ketika kita melaksanakan wukuf untuk mengingatkan diri kita akan nanti terjadinya huru-hara di padang mahsyar. Seperti itulah manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Berbaris-baris, bertumpuk-tumpuk bahkan. Orang kalau
apa namanya, di Padang Arafah itu biasanya mulai daripada terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Berarti sehari sebelum Lebaran tuh ya, kalau kata kita di sini sehari sebelum Lebaran. Diawali dengan terbenamnya matahari 9 Zulhijjah. Disitulah orang udah pada berjalan sampai di Padang Arafah, sampai di waktu subuh tanggal 10 Zulhijjah. Di situ mereka wukuf. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, makanya nggak boleh lewat. Itu yang bisa membedakan nanti dengan ibadah haji dan umrah. Kalau haji itu ada wukufnya. Disitulah mereka melaksanakan sebenar-benarnya ibadah. Maka orang-orang yang wukuf itu adalah orang yang ahli ibadah. Bebas di sana ya, mau ngapain kayak di situ. Kan ada yang tidur. Cuman kalau tidur bebas kan nanti kagak pakai apa-apa tuh, cuman pakai kayak ihram doang. Ngaplak bebas. Ya. Itu setelah berihram kemudian kita wukuf di Padang Arafah, maka rukun yang ketiga wat tawafu bil baiti, dan tawaf di Ka'bah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Itu dilaksanakan setelah wukuf di Padang Arafah. Tawaf. Caranya kita tawaf itu dimulai daripada sisi Hajar Aswad. Nah, Ka'bah bagian Hajar Aswad tuh ada di sebelah kiri kita. Kita berarti mengelilingi, berputar tawaf itu ke arah kanan. Ke arah kanan. Dengan kemudian kita mengucap apa ya? Bismillahi Allahu Akbar. Sunnahnya mencium Hajar Aswad. Sunnahnya. Tapi kalau keadaan rame, ya jangan dipaksain juga. Dari jauh kita cukup melambaikan tangan, Bismillah Allahu Akbar, mulai muterin kita. Dan sunnahnya makin lama berputarnya itu makin mendekat Ka'bah. Itu tawaf. Mau dalam putaran keberapa, kalau bisa cium Hajar Aswad, cium. Ya. Karena Hajar Aswad adalah batu dari surga. Allah Maha Adil, Masya Allah. Di Ka'bah tuh turun batu dari surga, batu dari neraka juga turun tuh. Di saat penyerangan Raja Abraha. Ya, Allah menurunkan batu kerikil dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Tapi batu neraka sama Allah diangkat lagi. Dibawa lagi dan dibuang lagi ke neraka. Nggak ditinggal di bumi, nggak ditinggal di Mekah. Tapi kalau batu dari surga ditinggal di Mekah. Coba kalau andai kata itu batu kerikil dari neraka masih ada, udah angus ini seluruh bumi, panas. Itu kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat daripada rukun haji wasa'yu baina Safa wal Marwata, yaitu sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Apa itu sa'i? Sa'i itu berlari-lari kecil. Sunnahnya jalan dengan kaki itu ya, berlari. Tapi boleh dengan kendaraan tuh, pakai kursi roda. Asal jangan pakai bis di sana loh. Ya kalau pakai kursi nggak jadi soal gitu. Sunnah jalan kaki nih, insya Allah kuat ya jalan kaki. Bolak-balik, berlari-lari kecil itu dilakukan setelah tawaf. Sa'i itu dilakukan setelah tawaf. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari Bukit Safa. Dimulainya dari Bukit Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah itu 1. Kemudian dari Marwah ke Safa itu 2. Balik lagi ke Marwah 3. Balik lagi ke Safa 4. 5, 6, 7 finishnya di Marwah. Paham gak tuh? Jadi sa'i berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Mulai dari Safa ke Marwah itu 1, balik lagi ke Safa 2, ke Marwah lagi 3, ke Safa lagi 4,
balik lagi ke Marwah 5, balik lagi ke Safa 6, sampai terakhir 7 di Marwah. Paham? Hah? Nah, itu lagi itu kita kagak ngukur dah. Berapa farsa? Dua farsa deh. Enggak dua, berapa sih? Ukurannya dari Safa ke Marwah? Nggak tahu juga. Ya berlari-lari kecil. Ya enggak jauh, enggak kayak dari sini ke Aceh, enggak. Kayak dari sini kemana? Emang udah ngukur berapa kilonya? Ya ntar coba cari ya di kitab lain, mungkin ada ukurannya daripada antara Safa dan Marwah. Enggak capek sih, enak alhamdulillah. Malah yang kita rasain saat itu buat melaksanakan ibadah umroh enak aja gitu, bareng-bareng. Cuman nggak boleh ngobrol. Maksudnya nggak boleh ngobrolnya itu nggak boleh kita berhenti tengah-tengah ngobrol itu. Makruh hukumnya. Lagi kita sa'i dari Safa ke Marwah, di tengah-tengah kita berhenti ketemu teman ngobrol gitu tuh. Ambil ngopi gitu, ya Allah. Makruh hukumnya. Berhenti di tengah-tengah di saat Safa ngobrol di situ, makruh. Karena apa? Fokus saja melaksanakan ibadah. Dan sunnahnya melaksanakan ibadah ini mualah, berkesinambungan. Jadi jangan berhenti, terus laksanain dari mulai tawaf terus, ya. Kemudian di sa'inya gitu, terus itu adanya mualah. Paham? Kemudian wal halku awit taksiru. Wal halku dan mencukur, awit taksir atau memendekkan. Nah, ini ada perbedaannya ya. Kalau al halku itu sampai habis digundulin. Ya, pokoknya sampai habis dah digundulin gitu. Nah, kalau taksir itu cukup beberapa helai yang dipotong. Tahallul nih ya. Rukun yang kelima yaitu tahallul yang biasa kita sebut dengan tahallul. Maka Imam Romli pun juga di dalam Syarah Sulamut Taufik sendiri itu dijelaskan Imam Romli itu minimal ketika kita melaksanakan tahallul ini itu 3 helai rambut. Kalau nggak ada gunting dicabut. Kalau nggak ada alat potong itu cabut aja. Itu boleh dicabut atau digunting, dicukur atau dibakar boleh. Ya, itu daripada rukun yang kelima melaksanakan ibadah haji. Nah, tahallul sendiri di dalam ibadah haji itu lebih utama dilakukan setelah wukuf, atau lebih tepatnya di Mina. Kalau ibadah haji itu lebih utama, atau boleh setelah sa'i. Tapi lebih utama di saat ibadah haji itu dilaksanakan di Mina setelah kita wukuf, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu-waktu duha lah ya. Karena kan setelah wukuf itu kan akhir di subuh gitu tuh. Maka setelah di waktu duha kita tahallul gitu. Di sana itu lebih utama. Tapi kalau ibadah umroh, tahallulnya itu lebih utama dilaksanakan di Bukit Marwah tadi. Setelah kita melaksanakan apa? Sa'i. Paham? Nah, itulah perbedaan daripada apa itu al-halku dan juga taksir. Kalau al-halku itu digundulin habis, ya dibotakin kalau bahasa kita, atau at-taksir itu dipotong pendek, dicukur. Imam Romli menjelaskan minimal berapa helai? 3 helai. Kalau sayang-sayang sama rambut, malu pulang umroh gitu, sampai botak banget, pelontos dikit aja nggak apa-apa. Yang penting ada keutamaan di situ yang kita lakuin. Itu merupakan rukun daripada ibadah haji atau umroh. Ya ibadah haji. Di sini ada 5, yaitu al-ihram, wal wukuf, wa tawaf, wa sa'i, wa tahallul atau wal halq wa taksir. Wa hiya ilal wukufa, dan adapun kelima rukun itu ilal wukufa, kecuali wukuf, arkanul umrah, merupakan rukun daripada umroh. Jadi di antara 5 tadi ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Kecuali wukuf itu merupakan daripada rukun-rukun umroh. Berarti rukun umroh ada berapa? Ada 4. 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul. Itu cuma 4 doang tuh. Kalau umroh. Paham?
walihadhil arkani furudun wa syurutun. Dan maka bagi ini rukun merupakan kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat ibadah haji dan umroh, la budda min muraatiha, yang mana harus mesti, nggak boleh kagak, kita harus perhatiin, harus kita jaga, jangan sampai kelewat daripada rukun-rukun ini. Sebab kalau rukun ini salah satunya tidak kita kerjakan, maka tidak sah ibadah haji, tidak sah ibadah umroh kita. Fahim tuh? Palestum? Argentum? Wa haruma ala man ahrama tibun wallahu a'lam bisawab. Bisiril Fatihah.